Hora semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, Wak? Sehat kalian kan? Harapan aku sih semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya, dan semoga kita semua tetap bahagia. Amin. Jadi kan, Wak, hari ini tuh aku mau cerita lagi tentang kehidupan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga lah nih ya. Jadi ini tuh aku kegiatannya awali di sore hari setelah tadi aku beberes rumah. Jadi ini tuh aku lanjut lagi untuk memasak. Karena namanya bulan puasa itu kan kita masaknya tuh di sore hari kan, Wak. Dan seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian belum tahu, ini aku kasih tahu. Aku tuh masaknya tuh de periuk loh, Wak. Karena rice cooker aku tuh udah bermasalah sekarang, suka sering basi gitu ya nasinya di situ. Jadi kalau misalnya nanti aku masaknya di rice cooker, satu, listrik aku kadang nggak tarik gitu kan, Wak. Terus yang kedua, kadang suka basi gitu, Wak. Jadi nanti pada saat sahur nasinya itu udah basi. Jadi kan sayang gitu ya, Wak. Jadi untuk mengantisipasinya aku tetap masak di periuk seperti ini. Jadi kan, Wak, ini aku masaknya itu tadi 1,5 cup aja, itu rasaku udah cukup lah ya untuk sahur sama berbuka puasa. Terus ini berasnya tuh aku cuci 3 kali biar bersih, dan yang terakhir itu nanti airnya aku tampung ya, Wak, agar lebih apa ya, lebih steril gitu ya, karena kan yang di ember itu kadang aku gunakan untuk nyuci sayur, cuci piring dan lain sebagainya, kadang kucing juga minum dari situ. Udah selesai dicuci, langsung aja aku tenggekkan di atas kompor, aku masak dengan api kecil ya, Wak. Nah, di tungku sebelahnya aku di sini mau masak mie instan untuk menu berbuka puasa. Kali ini tuh aku nggak berbuka dengan kue-kue atau goreng-gorengan gitu ya, Wak. Kali ini aku berbukanya itu pengennya tuh dengan mie instan. Di sini aku pilih yang Korean spicy yang dari mie sedap ya, Wak, karena itu menurut aku tuh lumayan pedas gitu. Dan kali ini sih nggak aku tambahkan cabai potong atau cabai iris gitu ya. Biasanya aku tambahkan cabai iris dan bawang-bawang iris semua. Terus juga ada sayur-sayur gitu ya. Karena berhubung di kulkas itu juga udah kosong sayur-sayuran, dan untuk cabai-cabian nggak aku kasih karena ini kan untuk menu berbuka puasa, takutnya nanti perut aku nggak kuat gitu ya, karena dalam sehari itu kan udah kosong gitu tiba-tiba diisi dengan yang pedas-pedas. Jadi udah cukuplah seperti ini aja ke tingkat kepedasannya, nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah, untuk chili oil yang tadi itu aku remas-remas dulu ya bungkusnya agar nanti semuanya ketuang ke dalam piring. Dan untuk bumbu-bumbunya ini nyusul aku tuang juga ke dalam piring. Dan ini tadi aku masaknya itu 2 bungkus ya, Wak, karena biasanya kalau aku udah kepengen makan mie instan itu nggak cukup 1 bungkus aja, baik itu mie instan kuah ataupun mie instan goreng gitu ya. Pokoknya kalau aku udah kepengen itu selalu masaknya itu 2 bungkus, Wak. Nah, ini tuh bumbu-bumbunya udah selesai aku tuang semua, dan si mie instannya juga sudah matang. Ini udah aku tiriskan terlebih dahulu, lalu aku tuang ke dalam piring yang aku isi dengan bumbu tadi ya, Wak. Lalu di sini tuh aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata si mie instan dengan bumbunya ini. Dan si kakak sama si adik tadi udah nggak sabar ya, Wak. Mereka itu pengen nyobain yang pedas ini katanya. Padahal di sini tuh aku masaknya 2 versi ya. Yang untuk versi pedas seperti ini tuh aku masak 2 bungkus, dan untuk yang nggak ada rasa pedasnya atau yang original itu aku masak 1 bungkus untuk si adik sama si kakak. Tapi mereka katanya pengen nyobain yang pedas ini karena mereka udah besar, udah tahan makan pedas katanya gitu. Jadi ya udahlah aku kasihkan aja. Nah, ini tuh udah aku aduk-aduk tadi dan udah tercampur rata, lalu aku tambahkanlah si bawang gorengnya ini agar lebih mantap gitu ya, Wak. Nah, di sini tuh untuk menu berbuka puasanya aku juga mau bikin teh manis dingin. Di sini aku bikinnya itu 1 teko ya, karena anak-anak aku juga lumayan kuat gitu minum es, dan si tulang juga lagi ada di rumah, jadi kan nggak mungkin minum sendiri gitu. Nah, untuk gulanya tadi aku masukkan 10 sendok makan untuk 1 teko kecil seperti ini. Dan di sini juga aku menggunakan teh bubuk gitu ya yang dari Bendera agar lebih wangi. Warna lebih pekat, rasa juga lebih dapat kalau menurut aku sih, Wak. Tapi mungkin kalian ada yang nggak suka gitu ya kalau misalnya pakai teh serbuk gini, kan serbuknya itu kadang ada yang ikut masuk ke dalam tehnya gitu ya, serbuk kecil-kecil. Dan di sini tuh untuk mengantisipasinya tadi waktu di dalam saringan itu aku saring dulu sampai serbuknya itu turun, baru aku siram dengan air panas. Dan serbuk yang tadi aku saring itu aku buang lah tentunya ya kan, Wak. Nah, ini tuh udah aku aduk-aduk, gulanya sudah tercampur rata, lalu di sini aku masukkan es batu lumayan banyak gitu ya. Karena kalau misalnya buka puasa itu enaknya yang dingin-dingin, yang segar-segar gitu.
Dan di sini aku tambahkan juga sedikit air dingin, air biasa suhu ruang, lalu aku aduk-aduk lagi agar ini tercampur rata. Nah, ini dia untuk menu buka puasa kali ini udah selesai. Lanjut di sahurnya aku masak ayam goreng atau ayam crispy gitu ya, atau ayam geprek. Sama aja sih sebenarnya, tinggal bumbunya aja yang berbeda gitu ya, Wak. Nah, ini tuh untuk takaran tepungnya boleh kalian searching ya di video-video aku sebelumnya udah ada aku bikin. Dan di sini tuh aku masak ayam gorengnya ini 4 potong aja. Kenapa aku masak 4 potong? Karena nanti untuk anakku di pagi hari sarapan gitu ya. Kadang juga kalau misalnya ayam goreng seperti ini anak-anak doyan ngemil gitu ya. Dan ini tuh udah matang ya, Wak, ayam gorengnya. Lalu di sini mau aku tiriskan. Nah, seperti ini tampilannya. Dan lagi-lagi untuk sahur kali ini di sini tuh aku sahurnya sendiri ya, Wak, karena Pak Su lagi kerja. Jadi di sini tuh aku masaknya sendiri, sahur sendiri, makan sendiri gitu ya. Pokoknya aku nikmati sendiri lah ya. Tapi karena di sini tuh aku masaknya ayam goreng crispy gini, aku jadi kayak selera gitu walaupun sahurnya sendiri. Dilanjut ini tuh masak ayam gorengnya yang untuk 2 potong lagi ya, Wak. Jadi sambil menunggu itu matang, di sini juga aku mau sediakan sambal gepreknya. Di sini aku pakai cabai setannya itu 10 buah, kemudian aku tambahkan bawang putih itu 1 buah, aku iris dulu ya agar lebih gampang gitu diulek, dan aku tambahkan sedikit garam. Setelah seperti ini, Wak, ini tuh aku rasa udah cukup halus gitu ya, lalu mau aku sisihkan. Dan ini tuh udah seperti ini ya, Wak. Lalu mau aku tambahkan sedikit micin. Kalian tahu kan micin itu kalau nggak salsa gitu ya Ajinomoto. Terserah mau kalian pilih yang mana gitu. Lalu di sini aku tambahkan atau aku siram dengan minyak goreng panas. Seperti ini kira-kira, lalu aku aduk-aduk agar si micin sama si cabenya ini benar-benar tercampur rata gitu ya, Wak. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kunci dari masakan itu sedap, lezat, dan enaknya itu hanya di permicinan. Kalau kalian pandai untuk takaran micinnya gitu ya, pasti masakannya itu terasa lebih lezat, enak gitu ya. Jangan berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Pokoknya pas gitu. Dan kalau kalian bisa tambahkan gula gitu ya, Wak. Karena gula itu untuk menetralisir rasa dari masakan itu, boleh pakai boleh enggak gitu. Kadang aku pakai gula itu tergantung masakannya apa yang dimasak ya, enggak semua masakan aku pakai gula. Nah, ini tuh aku udah makan sahur, Wak. Sampai di sini dulu lah mungkin ya video kali ini karena aku mau lanjut makan dulu, dan video masak-masaknya juga udah selesai. Semoga suka, semoga menginspirasi, dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.